Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang kebijakan dividen. Kelompok 8 beranggotakan 4 orang, yaitu saya, Revanda Aurelita Asmi Purnomo Putri, NIM 2061253. Halo, saya Januari Siki Ramadhani. NIM saya 20626. Saya Dinada Fatmatuddin Fauzi, NIM 2061256. Saya Imam Abdul Hafid, nomor NIM-nya 2061213. Dan selanjutnya akan dimulai materi kebijakan dividen. Oke, untuk materi yang pertama, kebijakan dividen. Kebijakan dividen merupakan keputusan sebuah perusahaan dalam membagi laba yang diperoleh dengan mengalokasikannya dalam bentuk dividen kepada para pemegang saham. Kebijakan dividen merupakan salah satu kebijakan yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Dan menurut para ahli, Martono dan Harjito, kebijakan dividen merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan pada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba, ditahan guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Yang selanjutnya, Suad Husnan dan Eni Pujastuti, yang dimaksud dengan kebijakan dividen adalah harga yang sedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Untuk dapat menetapkan besarnya dividen yang dibayarkan, pihak manajemen harus memiliki kebijakan dividen yang diterapkan dalam perusahaan. Oke, selanjutnya, teori-teori penting yang dikembangkan pertumbuhan masa depan sebagai berikut. Yang pertama, teori dividen irrelevan dikemukakan oleh Modigliani-Miller yang menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak berdampak pada harga saham maupun biaya modal suatu perusahaan. Hal ini diartikan bahwa kebijakan dividen merupakan sesuatu yang irrelevan. Dengan berdasarkan asumsi-asumsi, Modigliani-Miller berpendapat bahwa setiap pemegang saham dapat menentukan kebijakan dividennya sendiri. Berikut ada rumus teori dividen relevan. Biaya modal sendiri dari laba ditahan, KS sama dengan D1 per P0 ditambah G. Keterangannya, KS adalah biaya modal sendiri dari laba ditahan, D1 adalah dividen akhir periode, P0 adalah harga saham awal periode, dan G adalah tingkat pertumbuhan dividen. Rumus selanjutnya, biaya modal sendiri dari emisi saham baru. KE kecil sama dengan D1 per P0 dalam kurung 1 dikurangi F besar tutup kurung ditambah G. Keterangannya, KE sama dengan biaya modal sendiri dari emisi saham baru, D1 sama dengan dividen akhir periode, P0 sama dengan harga saham awal periode, G adalah tingkat pertumbuhan dividen, F besar adalah biaya emisi. Untuk teori yang kedua, bird in the hand theory. Menurut Modigliani-Miller, sebagian besar investor akan mempunyai rencana untuk menginvestasikan kembali dividennya dalam suatu perusahaan yang sama atau serupa, dan tingkat risiko arus kas perusahaan pada investor akan tidak ditentukan oleh kebijakan bayaran dividen, melainkan pada tingkat risiko arus kas koperasi. Lalu istilah Modigliani-Miller untuk teori ini adalah bahwa suatu perusahaan akan dimaksimalkan melalui penentuan rasio pembayaran dividen yang tinggi. Yang tadi rumus yang pertama, KS sama dengan D1 per P0 tambah G, atau dividend yield tambah capital gains yield. Untuk teori yang ketiga, information content or signaling hypothesis, Modigliani-Miller berpendapat bahwa kenaikan dividen di atas jumlah yang diharapkan merupakan suatu sinyal bagi investor, dan hal ini dijadikan oleh manajemen perusahaan sebagai ramalan laba yang baik di masa depan yang akan datang. Jika posisi Modigliani-Miller benar, maka perubahan tersebut hanya menunjukkan bahwa pengumuman dividen memiliki muatan sinyal
atau informasi tentang laba di masa depan. Ini akan dilanjutkan oleh teman saya materi berikutnya. Oke, untuk selanjutnya yaitu definisi operasional variabel kebijakan dividen. Yang pertama yaitu profitabilitas, merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba, dan pengukurannya dilakukan dengan menggunakan return on equity. Untuk yang kedua yaitu investment opportunity set, merupakan suatu keputusan dalam bentuk kombinasi antara aktiva yang dimiliki dengan pilihan investasi yang menguntungkan di masa yang akan mendatang. Pengukurannya yaitu menggunakan IOS, dilakukan dengan proxy berdasarkan investasi yaitu rasio capital expenditure to books value asset yang diukur dengan prosentase. Yang ketiga yaitu pertumbuhan perusahaan, merupakan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan kinerja. Pertumbuhan perusahaan dapat diproksikan dengan pertumbuhan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk yang keempat yaitu likuiditas, adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dalam waktu yang sesegera mungkin. Rasio likuiditas diukur dengan menggunakan cash rasio. Untuk selanjutnya yaitu pengaruh kebijakan dividen. Yang pertama yaitu pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan dividen. Yang kedua pengaruh investment opportunity set terhadap kebijakan dividen. Yang ketiga pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap kebijakan dividen. Yang keempat yaitu pengaruh likuiditas terhadap kebijakan dividen. Untuk selanjutnya pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan dividen. Menurut Kashmir tahun 2013, rasional profitabilitas merupakan rasional untuk menilai kemampuan perusahaan dengan mencari keuntungan. Rasio profitabilitas yang akan digunakan sebagai pengukuran dalam penelitian ini adalah return on equity, yang merupakan rasio untuk mengukur laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Perusahaan yang dapat menghasilkan laba akan mampu membagikan dividen bagi para pemegang saham sekaligus dialokasikan untuk laba ditahan perusahaan dalam kegiatan operasional. Menurut Kashmir, semakin tinggi return on equity atau ROE, maka semakin baik dalam efisiensi penggunaan modal sendiri, sehingga perusahaan mampu menghasilkan pengembalian investasi atas modal para pemegang saham yang diinvestasikan dalam sebuah perusahaan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu pengaruh investment opportunity set terhadap kebijakan dividen. Menurut Hayati dan Ririn 2012 berpendapat bahwa investment opportunity set merupakan nilai kesempatan investasi dan merupakan pilihan untuk dapat menentukan investasi di masa yang akan datang. Menurut Abdul Halim 2005, investasi pada hakikatnya merupakan penempatan jumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Investasi baru yang akan ditanamkan oleh perusahaan diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan tujuan untuk memaksimalkan kekayaan para pemegang saham. Hal ini berkaitan dengan adanya pertumbuhan perusahaan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dalam penelitian ini, investment opportunity set diukur dengan menggunakan capital expenditure to book value asset ratio. Rasio tersebut merupakan rasio yang menunjukkan adanya investasi yang tinggi dimiliki oleh perusahaan dengan ditunjukkan dalam bentuk aktiva. Menurut Michel 2007, apabila kondisi perusahaan sangat baik, maka pihak manajemen akan cenderung lebih memilih investasi baru daripada membayar dividen yang tinggi. Pertumbuhan perusahaan berkaitan dengan pengembangan aktiva perusahaan. Perusahaan yang mengalami pertumbuhan akan terlihat dari pengembangan aktiva yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin cepat pertumbuhan perusahaan, maka semakin besar kebutuhan dana yang digunakan untuk membiayai pengembangan aktiva, dan sehingga akan mengurangi jumlah pembayaran dividen.
Pengaruh likuiditas terhadap kebijakan dividen. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dalam waktu yang sesegera mungkin. Likuiditas dapat digambarkan dengan menggunakan rasio likuiditas. Dalam hal ini, perusahaan harus menyiapkan alat-alat pembayaran yang likuid agar perusahaan tidak mengalami permasalahan pada saat jatuh tempo pembayaran kewajiban. Bagi pihak luar perusahaan seperti investor, rasio likuiditas bermanfaat untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya kepada pihak ketiga. Menurut Kashmir 2013, rasio likuiditas berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo, baik kewajiban pihak luar maupun di dalam perusahaan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Oke, selanjutnya jenis-jenis dividen. Yang pertama, dividen tunai. Dividen tunai atau kas adalah dividen yang dibagikan dalam bentuk uang tunai kepada para pemegang saham. Tentunya besaran dividen tunai yang dibagikan ini akan dikenakan pajak dari pemerintah setiap tahunnya, yang dipotong langsung saat pembagian. Yang kedua, dividen saham. Dividen saham adalah salah satu jenis dividen yang dibagikan pada investor dalam bentuk saham. Jadi ketika dividen saham dibagi, maka secara otomatis saham yang akan dimiliki oleh pemegang saham juga akan bertambah. Yang ketiga, dividen properti. Perbedaan dengan jenis dividen sebelumnya, dividen properti dibagian dalam bentuk aset. Umumnya, dividen properti dibagikan jika perusahaan kekurangan kas, namun dividen ini kurang diminati oleh investor karena memiliki perhitungan yang cukup rumit. Yang keempat, dividen interim. Dividen interim merupakan dividen yang dibagikan kepada investor sebelum perusahaan melakukan pembukaan tahunan. Dividen ini biasanya dibagikan pada pertengahan tahun, namun tidak menutup kemungkinan investor akan mendapatkan dividen final lagi di tahun yang sama. Dividen scrip. Dividen scrip kerap disebut sebagai dividen utang karena diterbitkan dalam bentuk syarat utang ke para investor. Isinya menyatakan bahwa perusahaan akan membayarkan dividen dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, utang atau liabilitas perusahaan akan bertambah karena ada penerbitan utang baru dan pastinya utang ini juga berbunga. Yang keenam, dividen likuiditas. Dividen likuiditas merupakan dividen yang dibagikan ketika perusahaan bangkrut atau failit. Nantinya modal perusahaan akan dibagikan ke investor akibat likuiditas. Hal ini terjadi karena perusahaan tidak memiliki cadangan kas. Oke, sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata dalam pembacaan atau penjelasan yang kelompok kami berikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih.